Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri Nabila, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar, khususnya sebagai pengetahuan dasar bagi kita para calon guru dalam mengembangkan karakter siswa dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Bimbingan dan konseling sangat penting di sekolah dasar, karena pada tahap inilah anak-anak mulai membentuk pola pikir, sikap, dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing perkembangan karakter. Tujuan pendidikan nasional salah satunya adalah membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan hidup. Untuk mewujudkannya, guru perlu memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana memberikan bimbingan dan konseling secara tepat dan dini. Contohnya, ketika ada siswa yang sulit bergaul atau merasa terisolasi, guru tidak hanya cukup untuk menegur atau membiarkannya. Guru harus menggali penyebabnya. Bisa jadi karena siswa mengalami masalah di rumah atau pernah dibully. Dalam hal ini, layanan bimbingan dan konseling membantu guru untuk mendampingi siswa secara lebih personal, serta mengajarkan nilai-nilai, empati, kerjasama, dan rasa percaya diri. Selain itu, melalui pendekatan bimbingan konseling, guru juga bisa membantu siswa dalam mengembangkan potensi belajar. Misalnya, ada siswa yang terus-menerus mengalami penurunan prestasi. Dengan pendekatan bimbingan, guru bisa mencari tahu penyebabnya, membangun komunikasi kepada orang tua, serta memberikan motivasi yang membangun. Jadi, sebagai calon guru SD, kita memahami bahwa bimbingan dan konseling bukan hanya tugas guru BK, tetapi juga bagian dari peran kita dalam membentuk generasi yang cerdas, serta memiliki akademik yang matang, serta emosional. Karakteristik anak SD yang saya pahami yaitu mereka berada pada tahap perkembangan yang sangat penting. Menurut teori perkembangan, pada usia ini, anak berada dalam tahap operasional konkret, di mana mereka mulai bisa berpikir secara logis, tetapi masih membutuhkan objek konkret untuk memahami suatu konsep. Yaitu mereka merasakan rasa yang ingin tahu yang tinggi. Anak-anak ini suka bertanya dan mengeksplorasi lingkungan, serta mereka ingin tahu tentang segala hal yang mereka temui. Yaitu ada yang kedua, mulai belajar bersosialisasi. Anak SD mulai membentuk kelompok teman sebaya, belajar bekerja sama, serta mengalami konflik kecil yang bisa menjadi pembelajaran sosial. Selanjutnya, emosi mereka masih labil. Anak-anak mudah senang, tetapi mudah kecewa juga atau marah. Mereka masih belajar mengendalikan emosi dengan bimbingan orang dewasa. Selanjutnya ada senang mendapatkan penghargaan. Mereka akan lebih termotivasi bila diberi pujian atau penguatan positif atas perilaku baik atau keberhasilan mereka. Contohnya, seorang siswa tampak sering marah dan tidak mau berbicara dengan teman-temannya. Setelah digali lebih lanjut, ternyata ia merasakan tidak kenyamanan dalam kelompok bermain. Dalam hal ini, pemahaman guru tentang karakteristik anak akan membantunya dalam memberikan bimbingan sosial yang sesuai, seperti mengajarkan cara berteman, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberikan motivasi secara positif. Dengan memahami karakteristik ini, guru dapat merancang pendekatan belajar dan bimbingan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sehingga anak merasa nyaman dan berkembang optimal baik dari sisi akademik, sosial, maupun emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sudah bersama Ibu Siti, yaitu wali kelas 3. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ayuni. Ya, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk saya.
Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang bimbingan konseling anak sekolah dasar. Yang pertama itu, menurut Ibu apa saja permasalahan yang sering terjadi pada siswa sekolah dasar saat ini? Iya, untuk permasalahan saat ini yang kebetulan Ibu tangani, ada kurang lebih 2 orang lah anak yang kurang lancar membacanya gitu. Sedangkan sedikit lagi kan ada kenaikan kelas. Untuk kelas 4 itu juga harus persyaratan kenaikan kelas kan harus bisa baca gitu. Misalkan kalau dia nggak bisa baca, nanti apa yang dia jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan ulangan-ulangan yang akan diadakan di sekolah. Oh, jadi masalahnya di sini mereka bisa membaca tapi kurang memahami ya. Ada beberapa. Terus apa sih faktor penyebab dari permasalahan tersebut? Kalau Ibu perhatikan, penyebabnya sebenarnya dari diri mereka sendiri karena kurang motivasi untuk bisa belajar. Jadi mereka untuk membacanya, motivasi untuk membacanya itu kurang gitu. Mereka lebih banyak bermain, untuk di kelas juga dikasih tugas banyak bermain, lari sana lari sini gitu. Jadi motivasi untuk dirinya sendiri untuk bisa baca tuh tidak ada, hampir tidak ada. Terus bagaimana sih biasanya Ibu menyikapi atau menangani masalah tersebut di lingkungan sekolah? Ya kemarin juga karena memang udah dikit lagi kenaikan kelas, sudah Ibu panggil orang tuanya, kita kerjasama dengan orang tua. Ibu juga sudah memberikan setiap hari mengajarkan mereka membaca. Nah, Ibu juga minta tolong kepada orang tua untuk mengajari mereka juga di rumah gitu, biar nanti di sini kita belajar membaca, di rumah juga bisa dilanjutkan sama orang tuanya. Karena kan memang tinggal dikit lagi kita untuk mengajar mereka bisa baca, itu dulu lah seperti itu gitu, biar bisa baca dulu gitu. Sedangkan untuk jawaban terhadap pertanyaan atau ujian yang dilakukan di SD, namanya mereka belum bisa membaca ya nggak nyambung gitu, apa yang ditanya ada itu nggak nyambung dengan jawaban mereka gitu. Nah itu kan jadi kendala banget untuk mereka bisa naik kelas gitu. Jadi Ibu sudah pendekatannya melalui seperti les di luar jam pelajaran ya? Iya, seperti itu, khususnya untuk anak 2 itu ya. Terus apa sih harapan Ibu terhadap peran guru dalam membimbing siswa yang mengalami kesulitan atau masalah tersebut? Ya mungkin harapan Ibu sendiri itu atau juga harapan guru-guru yang lain, karena masalah ini bukan masalah Ibu aja ya, pasti banyak guru-guru lain yang terkendala seperti ini gitu. Ya kalau Ibu lakukan yang sekarang seperti itu, Ibu menambah jam pelajaran buat mereka, mau mengadakan mereka les, sambil juga itu kita panggil orang tuanya gitu, biar bisa kita kerjasama. Ya kan kita ngajarin di sekolah, nanti dilanjutkan di rumah gitu, seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik anak SD yang saya pahami yaitu mereka berada pada tahap perkembangan yang sangat penting. Menurut teori perkembangan, pada usia ini anak berada dalam tahap operasional konkret, di mana mereka mulai bisa berpikir secara logis tetapi masih membutuhkan objek konkret untuk memahami suatu konsep. Yaitu mereka merasakan rasa yang ingin tahu yang tinggi. Anak-anak ini suka bertanya dan mengeksplorasi lingkungan, serta mereka ingin tahu tentang segala hal yang mereka temui. Yaitu ada yang kedua, mulai belajar bersosialisasi. Anak SD mulai membentuk kelompok teman sebaya,
belajar bekerja sama, serta mengalami konflik kecil yang bisa menjadi pembelajaran sosial. Selanjutnya, emosi mereka masih labil. Anak-anak mudah senang tetapi mudah kecewa juga atau marah. Mereka masih belajar mengendalikan emosi dengan bimbingan orang dewasa. Selanjutnya ada senang mendapatkan penghargaan. Mereka akan lebih termotivasi bila diberi pujian atau penguatan positif atas perilaku baik atau keberhasilan mereka. Contohnya, seorang siswa tampak sering marah dan tidak mau berbicara dengan teman-temannya. Setelah digali lebih lanjut, ternyata ia merasakan tidak kenyamanan dalam kelompok bermain di kelas. Dalam hal ini, pemahaman guru tentang karakteristik anak akan membantunya dalam memberikan bimbingan sosial yang sesuai, seperti mengajarkan cara berteman, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberikan motivasi secara positif. Dengan memahami karakteristik ini, guru dapat merancang pendekatan belajar dan bimbingan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sehingga anak merasa nyaman dan berkembang optimal baik dari sisi akademik, sosial maupun emosional. Yang saya akan lakukan adalah mengatasi masalah yang terjadi di sekolah dasar. Seperti tadi yang hasil wawancara dari Ibu Siti, seperti anak yang belum bisa membaca adalah dengan memberikan bimbingan tambahan secara rutin dan menggunakan metode belajar yang menyenangkan. Anak-anak perlu dibimbing dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, misalnya lewat permainan, lagu, dan media bergambar yang menarik. Selain itu, penting juga untuk membangun rasa percaya diri anak melalui pujian dan dukungan emosional. Saya juga akan melibatkan orang tua agar mereka bisa membantu anak belajar di rumah dengan pendekatan yang positif. Untuk menghadapi kenaikan kelas, evaluasi sebaiknya tidak hanya dilihat dari nilai akademik, tapi juga dari usaha dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, anak-anak bisa belajar dan berkembang tanpa merasa tertekan. Seperti yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Bu Siti tadi, sudah melibatkan orang tua dan sudah memberikan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.